Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Carrie tahun 2013. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang wanita bernama Margaret yang saat itu sedang berusaha melahirkan sendirian di dalam kamar. Namun setelah lahir, Margaret malah berniat untuk menewaskannya. Syukur Margaret mengurungkan niatnya dan memilih merawat serta membesarkannya dengan memberikan nama Carrie kepada bayi itu. 15 tahun kemudian, Carrie tumbuh menjadi seorang gadis yang polos, pemalu, serta pendiam. Setelah kelas olahraga selesai, Carrie pun membilas dirinya di kamar mandi. Yang tak lama Carrie terkejut dan paniknya bukan main. Karena ia melihat sabun yang digunakannya penuh dengan darah. Di sana Carrie yang mengira dirinya sedang sekarat segera meminta pertolongan pada teman-temannya. Namun teman-temannya malah tertawa bahkan melemparinya dengan pembalut. Karena ternyata Carrie hanyalah mengalami menstruasi saja. Bahkan temannya yang bernama Chris malah merekamnya untuk dijadikan sebagai bahan lelucon. Hal itu membuat guru olahraga bernama Jardine datang menenangkan Carrie yang histeris dengan memberikannya tamparan. Kemudian Carrie dibawa ke ruang kepala sekolah untuk diberikan wejangan mengenai menstruasi, yang diketahui Carrie baru pertama kali mengalami hal itu. Lalu kepala sekolah bertanya siapa yang memulai pembulian kepada Carrie. Carrie yang memilih dia membuat kepala sekolah meminta Carrie menelpon ibunya agar datang. Namun Carrie terlihat sangat ketakutan dan bertingkah aneh sampai-sampai galon di dekatnya pecah begitu saja. Singkat waktu ibunya pun datang menjemput Carrie sementara Chris menunjukkan video Carrie tadi pagi kepada pacarnya yaitu George. Dan di antara mereka hanyalah Sue yang tidak ikut-ikutan membuli Carrie. Sesampainya di rumah, Carrie menceritakan kepada Margaret mengenai apa yang ia alami tadi di sekolah. Namun Margaret memilih diam dan menyuruh Carrie untuk segera masuk ke dalam rumah. Lalu datang bocil tetangga mengejeknya dan membuat Carrie menghentakkan kepalanya. Akibatnya bocil itu pun terjatuh dan langsung kabur ketakutan. Di dalam rumah, Carrie melihat Margaret sedang membenturkan kepalanya ke tembok. Di sana Carrie menghentikan Margaret dan mengaku tidak berniat membuat Margaret khawatir kepada dirinya. Akan tetapi Margaret malah meminta Carrie melakukan tobat karena Margaret menganggap Carrie telah dikutuk dan berdosa karena telah mengalami menstruasi. Tentu saja Carrie menolaknya karena mereka berbeda pandangan di mana Margaret menganut aliran sesat. Yang akhirnya Margaret menyeret Carrie untuk masuk ke dalam ruangan kecil, melakukan tobat dan menghilangkan kutukannya. Carrie yang masih menolak berteriak histeris hingga membuat pintunya retak seketika. Di tempat lain, Sue curhat kepada pacarnya yaitu Tommy kalau dirinya merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Carrie. Lantas Tommy menenangkan Sue dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Sementara Chris yang belum puas memilih mengupload video tadi pagi ke internet. Keesokan paginya, Bu Jardine memberikan hukuman pada semua siswi yang terlibat dalam kasus Carrie dengan berlari di lapangan. Jika mereka tidak menuruti atau berhenti berlari, maka mereka tidak akan diperbolehkan ikut pesta dansa yang akan diadakan minggu depan. Mereka pun mulai berlari, namun Chris yang sudah tidak kuat lagi melakukan protes kepada Bu Jardine. Bahkan ia juga meminta ke semua temannya untuk berhenti berlari. Akan tetapi temannya mengabaikan Chris dengan terus berlari menyelesaikan hukumannya. Hal itu pun membuat Chris kecewa disusul dengan pergi dari sana sendirian. Sedangkan Carrie yang baru sampai di sekolah menjadi pusat perhatian diiringi dengan ejekan karena video yang diupload Chris tadi malam sudah tersebar luas. Lantas Carrie segera masuk ke dalam toilet dan berdiri di depan cermin, meluapkan amarahnya dalam diam hingga membuat cermin tersebut pecah seketika.
Sadar kalau dirinya spesial, Carrie mencoba menggerakkan pecahan cermin tersebut yang membuatnya tersenyum kalau ia memang mempunyai sesuatu yang spesial, yaitu telekinesis. Lalu karena penasaran dengan telekinesis, Carrie pun pergi ke perpus mencari buku-buku mengenai telekinesis. Untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang hal itu, Carrie melakukan browsing sana-sini. Kemudian ketika Carrie sedang mencoba kemampuannya pada sebuah bendera, Carrie dipanggil ke depan kelas untuk membaca sebuah puisi buatannya. Yang lagi-lagi Carrie malah menjadi bahan tertawaan, bahkan oleh gurunya sendiri karena puisinya dianggap aneh oleh mereka. Namun ada salah satu temannya yang bernama Rose memuji puisi buatannya Carrie. Di tempat lain, toko jahitnya Margaret kedatangan tamu yang tak lain adalah ibunya Sue. Di sana ibunya Sue mengambil pakaiannya yang dijahit oleh Margaret, sekaligus meminta maaf atas sikapnya Sue dan menyesalkan kejadian yang menimpa Carrie. Namun Margaret tidak mempedulikan perkataannya dan memilih pergi meninggalkan ibunya Sue begitu saja. Sementara Chris membawa ayahnya ke sekolah untuk protes atas hukuman yang diberikan oleh Bu Jardine. Lantas kepala sekolah menjelaskan kronologisnya kenapa Chris bisa dihukum. Akan tetapi namanya juga orang tua, sudah pasti ayahnya Chris membela putrinya ditambah dengan tidak adanya bukti. Mendengar itu, Bu Jardine pun meminta Chris mengeluarkan ponselnya karena yakin Chris pasti masih menyimpan video tersebut. Namun Chris menolak dengan alasan privasi dan memilih pergi dari sana dengan wajah cemberut. Malam harinya, Carrie kembali melatih kemampuan telekinesisnya dengan menerbangkan buku yang ia pinjam dari perpus. Yang tanpa sengaja, salah satu buku menghantam pintu yang membuat Margaret datang dengan membawa pisau. Beruntung Carrie yang sadar dengan kedatangan Margaret segera pura-pura tertidur. Keesokan harinya, Sue menemui Tommy dan memintanya untuk mengajak Carrie ke pesta dansa. Hal itu dilakukan Sue karena dirinya ingin menebus kesalahannya yang ia perbuat pada Carrie dengan cara membuat Carrie senang. Meskipun Tommy awalnya enggan melakukannya, namun pada akhirnya Tommy bersedia menuruti keinginannya Sue. Tommy pun mulai mendekati Carrie dan mengutarakan niatnya meminta Carrie pergi ke pesta dansa bersamanya. Namun karena semua orang melihat dirinya sambil tertawa, Carrie pun memilih pergi tanpa menjawab ajakannya Tommy. Lantas Tommy mengejar Carrie dan menunjukkan keseriusannya. Sayang, Carrie yang takut diprank dan akan dipermalukan kembali, menolak ajakan Tommy pergi ke pesta dansa. Carrie pun pergi ke ruangan yang sepi untuk menyendiri dan menangis. Lalu, Bu Jardine datang menanyakan apa yang telah terjadi pada Carrie. Carrie pun menceritakan tentang Tommy yang tadi mengajaknya pergi ke pesta bersamanya. Mendengar itu, Bu Jardine mendukung dan meyakinkan Carrie untuk menerima ajakannya Tommy. Singkat waktu, sepulang sekolah, Carrie melihat Tommy sudah berada di depan rumahnya. Di sana, Tommy kembali mengajak Carrie pergi bersamanya ke pesta dansa, yang akhirnya Carrie pun bersedia dan menerima ajakannya Tommy. Yes, I'll go. Carrie yang senang karena ada cowok yang serius mengajaknya datang ke pesta dansa, langsung pergi membeli kain untuk bahan membuat gaun yang akan ia kenakan nanti. Dan kebetulan, Chris melihatnya dan temannya memberitahukan kalau Carrie akan pergi ke pesta dansa bersama Tommy. Tanpa terasa, Carrie sampai di rumah sudah malam hari, di mana Margaret sudah menunggunya di depan rumah. Lantas Carrie menjelaskan kalau dirinya baru saja membeli kain untuk membuat gaun karena ia akan datang ke pesta dansa yang sebentar lagi akan diadakan. Namun Margaret menentang dan melarang pergi yang membuat Carrie kecewa. Akhirnya Carrie menunjukkan kemampuannya di depan Margaret sambil berkata kalau dirinya akan tetap pergi ke pesta dansa tersebut. Stand up. And nothing's gonna stop me. Sementara Chris dan pacarnya bersama teman yang lain pergi ke peternakan babi untuk membunuh seekor babi dan menampung darahnya di sebuah ember besi. Mereka yang berniat mempermalukan Carrie di pesta dansa menggantung satu ember darah babi tadi tepat di atas panggung. Sedangkan Carrie dengan semangat menjahit gaunnya yang akan ia gunakan nanti di pesta dansa. Hingga akhirnya hari di mana pesta dansa pun tiba. Carrie menggunakan gaun yang telah ia jahit sedemikian rupa, namun tiba-tiba Margaret datang dan kembali melarang Carrie untuk pergi.
Lantas Carrie yang tekadnya sudah bulat untuk datang ke sana, akhirnya mengurung Margaret di ruangan kecil. Yang tak lama, Tommy datang menjemput Carrie dengan menyewa limosin di rental terdekat. Sesampainya di pesta, Carrie begitu takjub dengan suasana dan kemeriahan pesta yang sedang berlangsung. Carrie yang datang dengan digandeng oleh Tommy mendapat sambutan yang baik dari teman yang lain. Bahkan Bu Jardine yang melihat Carrie datang bersama Tommy turut bahagia dengan hal itu. Lalu Bu Jardine menghampiri Carrie dan sedikit berbincang, sementara Tommy memberitahukan Sue melalui chat kalau semuanya berjalan dengan baik. Di mana diketahui kalau Sue sengaja tidak datang ke acara tersebut. Setelah menghabiskan waktu berdansa, akhirnya tibalah waktu di mana pemilihan Raja dan Ratu Pesta Dansa dengan voting. Tommy dan Carrie kompak memilih nama mereka sendiri. Pada voting itu yang tak lama hasil voting pun dikumpulkan. Di tempat lain ternyata Chris dan pacarnya menyelinap ke acara tersebut dan langsung menuju ke ruangan di mana mereka menyimpan darah tadi. Yang rupanya mereka sudah men-setting kalau yang akan terpilih menjadi Raja dan Ratunya adalah Tommy dan Carrie. Di sana Chris mengirim pesan kepada Sue kalau dirinya akan mempermalukan Carrie lagi. Hal itu pun membuat Sue segera pergi ke acara pesta dansa tersebut untuk menggagalkan rencananya Chris. Sedangkan Margaret yang terkunci di ruangan kecil berhasil mengeluarkan dirinya dari sana. Singkat waktu, Sue sampai di pesta dansa dan terus mencari keberadaan Chris, namun tidak juga menemukannya. Hal itu bersamaan dengan panitia mengumumkan hasil voting Raja dan Ratu Dansa. Carrie pun tidak menyangka kalau dirinya terpilih menjadi Ratu Dansa di acara tersebut. Lantas Tommy dan Carrie pun maju ke depan menuju panggung, diiringi dengan tepuk tangan orang-orang yang ada di sana. Sementara Sue yang telah melihat keberadaan Chris yang berada di atas panggung dan ingin memberitahukan Tommy dan Carrie, Bu Jardine datang menghalanginya. Bahkan mengusirnya dari sana agar tidak merusak kebahagiaan Carrie. Dan saat itulah darah di ember ditumpahkan tepat mengenai Carrie yang berdiri di bawahnya. Seketika Carrie terdiam dan Tommy marah mempertanyakan siapa yang telah melakukan ini. Apalagi ditambah dengan temannya Chris memutar video memalukan Carrie yang membuat semua orang tertawa. Setelah puas, Chris dan pacarnya segera kabur, disusul dengan tali yang mengikat ember besi di atas panggung terlepas dan mengenai Tommy. Di mana hal itu membuat Tommy tewas seketika. Carrie yang tidak terima dengan kejadian ini karena sudah sangat keterlaluan, akhirnya mengamuk dengan mengeluarkan kemampuannya. Orang-orang yang ada di sana sontak ketakutan, namun semuanya sudah terlambat karena Carrie meluapkan semua amarahnya. Dan saat itulah, satu persatu dari mereka tewas disusul dengan Carrie mulai membakar sisir ruangan itu. Lalu Carrie mengejar Chris dan pacarnya yang berniat kabur, melarikan diri dengan membelah jalan untuk menghentikan mereka. Namun Chris dan pacarnya yang gak tahu siapa Carrie sebenarnya, malah menantang balik dengan memacu mobilnya berniat menabrak Carrie. Lantas Carrie pun dengan mudah menghentikannya hanya dengan menggerakkan tangannya saja. George tewas seketika dan kini hanya tinggal Chris yang kembali berusaha menabrak Carrie. Yang akhirnya Carrie pun mengangkat mobilnya dan melemparkannya ke tempat pom bensin. Carrie pun mengakhiri dengan meledakannya sambil berjalan pulang menuju rumah. Sesampainya di rumah, Carrie mendapati Margaret sudah keluar dari ruangan itu. Namun karena tidak juga menemukan keberadaan Margaret, Carrie pun membersihkan dirinya lebih dulu. Kemudian selesai mandi, Carrie bertemu dengan Margaret dan segera memeluknya serta meminta maaf kepadanya. Akan tetapi Margaret yang berniat menewaskannya membuat Carrie segera mengempaskan diri hingga terjatuh di tangga. Margaret yang telah bertekad menewaskan Carrie membuat Carrie terpojok, hingga akhirnya Carrie menggunakan kemampuannya dan mengarahkan semua benda tajam ke arah Margaret. Lalu Carrie mencabut satu persatu benda tajam dari Margaret, disusul dengan membaringkannya di pangkuan. Yang tak lama, Margaret pun tewas bersamaan dengan datangnya Sue yang datang ke rumahnya Carrie. Di sana Sue berniat membantu Carrie, akan tetapi tiba-tiba saja bebatuan mulai menimpa rumah Carrie. Lantas Carrie menyelamatkan Sue dengan mengeluarkannya dari rumah dengan cara menghempaskannya. Sue pun hanya bisa terdiam melihat rumah Carrie hancur lebur, rata dengan tanah menewaskan Carrie dan Margaret. Tamat.
Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.